Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Dokter Kito TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa tentunya mengenai IMS, infeksi menular seksual. Nah, bersama dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Bella. Selamat pagi Dr. Bella. Kemudian juga ada Dr. Stella. Selamat pagi Dr. Stella. Oke, baik. Nah, kalau gitu langsung aja untuk kita mendengarkan slide terlebih dahulu untuk penjelasan mengenai apa itu IMS agar mereka tahu dan juga teredukasi tentang yang namanya penyakit yang satu ini. Boleh silakan Dr. Bella. Oke. Oke, pemirsa TVRI, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang infeksi menular seksual ya. Jadi infeksi yang bisa ditularkan biasanya melalui dari hubungan seksual. Gitu. Nah, IMS itu kelompok infeksi. Jadi sebenarnya itu ada banyak sekali bagian dari IMS ini sendiri. Ada yang bisa disebabkan karena bakteri, karena virus, bahkan karena jamur pun juga ada ya. Nah, biasanya kelompok infeksi ini dia itu akan menular atau ditularkan melalui dari hubungan seksual itu sendiri gitu. Nah, selain hubungan seksual apa aja yang bisa gitu ya? Selain hubungan seks per vaginal melalui lewat vagina, itu juga bisa melalui anus, itu juga bisa ya, ataupun dari oral gitu. Jadi makanya nggak boleh kalau misalnya sampai ke oral gitu ya, karena dia bisa juga melalui mulut itu infeksinya masuk seperti itu. Dan itu juga banyak sekali ya penyebarannya. Nah, segala jenis bakteri ini biasanya yang paling sering itu karena hubungan seksual. Nah, terus ditularkannya tadi ya, biasanya itu adalah hubungan yang tidak aman. Maksudnya yang tidak aman itu suka bergonta-ganti pasangan gitu ya. Misalnya hari ini satu, besok banyak lah, pokoknya bergonta-ganti pasangan. Atau juga bisa ditularkan melalui darah. Biasanya itu dari petugas kesehatan gitu ya. Yang tadi misalnya ada satu pasien yang dia udah terinfeksi gitu, salah satu penyakitnya misalnya contohnya itu adalah HIV AIDS gitu ya, itu bisa juga melalui darah biasanya gitu, atau melalui jalan lahir. Jadi nanti ada suatu penyakit juga, infeksi menular juga yang dari ibu hamil saat dilahirkan, kalau dia lahirnya itu melalui jalan lahir pada umumnya itu melalui vaginal, itu juga bisa langsung ditularkan ke anaknya seperti itu ya, anak yang baru lahir. Atau juga tidak terjaganya kebersihan alat reproduksi dengan baik seperti itu. Nah, hal-hal yang perlu disampaikan tentang IMS ini sendiri apa? Jadi IMS ini sendiri itu adalah infeksi yang jadi bisa meningkatkan faktor resiko dari seseorang itu dapat melalui penularan HIV gitu ya. Awal-awalnya mungkin dia hanya IMS, tapi lama-kelamaan ternyata juga bisa nanti meningkatkan seseorang itu menjadi penularan HIV gitu. Nah, terus IMS ini sendiri juga harus diobati secara tuntas karena beberapa dari penyakit IMS ini sendiri itu memang bisa disembuhkan gitu ya. Tapi untuk penanganan dan pengobatannya sendiri itu tetap harus ke dokter seperti itu ya. Karena setiap obat dan juga setiap penyakitnya IMS itu sendiri beda-beda, tergantung dari penyebabnya. Apakah dia disebabkan bakteri, ataukah dia disebabkan oleh virus, seperti itu, atau jamur. Nah, makanya mengobati sendiri itu cukup berbahaya, karena kan kalau pada kita itu nggak tahu ini penyebabnya sebenarnya apa gitu. Jangan-jangan nanti takutnya jadi salah terapi, seperti itu. Bukannya malah memperbaiki, malah bisa memperparah keadaan. Terus juga komplikasinya ya, ini ya komplikasinya tadi sama kayak bisa menuju ke nanti akhirnya ke HIV atau emang gejalanya tuh jadi semakin memberat seperti itu. Nah, ini dia jenis-jenis IMS tadi yang sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya IMS itu tuh dia bisa dibagi menjadi golongan besar. Banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat disebabkan sama bakteri, virus maupun jamur itu sendiri ya.
dibagi dalam bentuk gejalanya dan juga jenisnya dari lukanya ya. Kalau yang pertama nih, jika dia menimbulkan keputihan atau keluarnya cairan yang tidak normal di saluran kencing. Misalnya waktu kita kencing ada cairan yang keluarnya itu nanah seperti itu ya, atau dia keputihan atau dia kuning-kuning kehijauan. Nah, itu perlu dicurigai ya. Kalau misalnya yang ditimbulkan oleh adanya keputihan ataupun keluar cairan yang tidak normal, itu biasanya penyakit gonore atau kencing nanah ya. Terus juga ada chlamydia, trichomoniasis dan penyebab jamur, bahkan infeksi-infeksi lainnya. Jadi perlu diperhatikan kalau misalnya memang ada cairan yang tidak normal, misalnya dari adanya nanah atau misal pada cewek keputihan yang terus-menerus, terus keputihannya berbau, berwarna hijau, terus dia lengket gitu ya, tidak enak seperti itu. Habis itu ada juga yang menimbulkan luka atau koreng. Jadi biasanya luka atau korengnya itu memang terjadi di alat kelaminnya itu sendiri ya. Jadi terlihat sebenarnya sama pasien. Kalau yang dia itu menimbulkan luka atau koreng, itu ada namanya jengger atau penyakit kondiloma ya. Terus juga ada yang namanya limfogranuloma venerum dan granuloma inguinal. Nah, nanti kalau pasiennya bakal awal-awalnya dia tuh kecil aja lukanya biasanya. Tapi lama-lama kenapa dia jadi makin membesar, terus kenapa perubahan warnanya ada jadi makin menghitam, perih, panas, gatal, semakin digaruk dia semakin melebar seperti itu. Nah, itu sudah bisa dicurigai mengarah dari luka dan juga koreng di kelamin seperti itu ya. Dan juga ada benjolan pada alat kelamin. Benjolannya itu biasanya dia sama ya, kutil kelamin biasanya. Jadi awalnya itu dia cuma satu terus tiba-tiba jadi banyak-banyak, itu kutil kelamin. Itu juga bisa termasuk dari golongan penyakit-penyakit infeksi menular seksual itu sendiri gitu. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini salah satunya adalah GO ya, atau gonore, atau biasanya di luaran itu suka dibilang adalah kencing nanah gitu ya. Pasien datang ke dokter atau ke fasilitas kesehatan, biasanya itu dia ngeluhnya awalnya itu cuman nyeri di saluran kencingnya. Ternyata waktu ditanya ada nggak cairan yang keluar, taunya itu adalah nanah keputihan. Biasanya pasiennya bilang kayak susu warnanya gitu, atau agak kekuning-kuningan kayak keju-keju gitu juga bisa. Dia pasti bilangnya kayak gitu. Terus ini adalah penyakit termasuk juga penyakit infeksi menular seksual akibat berganti-ganti pasangan. Penyebabnya sendiri itu adalah bakteri kalau si GO ini ya. Penyebab si bakterinya itu adalah Neisseria gonorrhoeae. Nah, kalau sudah ditemukan adanya Neisseria gonorrhoeae ini, sudah dipastikan penyakitnya adalah GO. Nah, penyakit GO ini sendiri nggak cuma menyerang pria aja, walaupun emang kebanyakan pasien yang datang itu yang menimbulkan gejala secara langsung itu adalah pria gitu. Tapi sebenarnya wanita sendiri itu juga ada yang menderita GO seperti itu. Bakteri ini muncul itu karena tidak bersih, dokter, atau seperti apa? Sebenarnya ada penyebarannya. Penyebarannya itu dari hubungan seksual itu sendiri ya. Misalnya satu nih ada si cewek, emang dia kan asimptomatik ya, tidak membawa gejala. Terus dia berhubungan sama satu orang cowok gitu, terus dia berhubungan. Nah, nanti yang bakal kelihatan gejalanya itu dari si cowoknya itu. Jadi memang penularannya dari hubungan seksual. Seperti itu. Baik, kita akan jeda iklan dulu, tetap nanti menjelaskannya kembali. Dan pemirsa di rumah tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu.